Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah. Berjumpa lagi dalam acara Gemar Ramadan tahun 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sabang. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Eryadi SD yang bertema tentang hikmah silaturahmi. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Dari kita semalam tidur dan bisa bangun di waktu pagi ini, masih bisa melihat putra-putri kita yang mungkin masih tidur, masih bisa melihat istri kita, masih bisa melihat suami yang beristri. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Bisa jadi mungkin hari ini ada saudara-saudara kita yang nggak lagi melihat istrinya, ada tidak melihat suami. Jadi nikmat yang Allah berikan sampai siang ini kita bisa berkumpul di musola yang sederhana ini adalah sebuah nikmat yang sudah mestinya kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang. Kita doakan agar Allah senantiasa mencurahkan nikmat kepada beliau dan keluarganya, diberikan kesehatan sehingga dapat memimpin kita serta mengarahkan kita dalam kita bekerja sehari-hari di kantor kementerian yang kita cintai. Kemudian penghormatan kami juga kepada Kepala Seksi KUA. Ini adalah tamu kita dari Kanwil, dan tidak lupa juga ini Bapak Kasubag ketinggalan. Agak grogi sedikit karena ini dia dibilang mukaram nih. Bapak pengawas dan rekan-rekan sejawat sekalian, izinkan kami berdiri di depan Bapak Ibu sekalian bukan untuk mentausiahkan, bukan untuk mengajarkan. Ini adalah bagian daripada tawassul haq, tawassul shar, dalam rangka kita saling mengingatkan. Mungkin ada yang terlupakan, mungkin dengan momen ini kita bisa saling mengingatkan kembali. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah merupakan manusia sosial yang memang senantiasa memerlukan orang lain di dalam kita berinteraksi sosial sehari-hari. Tidak mungkin kita bisa hidup sendirian.
kita memerlukan pertolongan orang, bantuan orang lain, baik itu di dalam pekerjaan kita sehari-hari maupun dalam aktivitas lainnya. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 kalau nggak salah tadi, kalau salah dibetulkan Ustaz Mudani, Allah mengatakan kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa secara singkatnya, untuk apa? Dita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Jadi Allah memang sangat memperhatikan silaturahim ini. Jadi diciptakan kita laki-laki dan perempuan suku berbangsa-bangsa memang untuk menyatukan, bukan untuk mencerai-beraikan. Dan di hadis Rasulullah juga dikatakan bahwa orang yang senantiasa yang memutuskan silaturahim tidak masuk surga, ya, orang yang memutuskan silaturahim. Jadi ini memang sangat penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi apa hikmah dari silaturahim itu sendiri? Yang pertama adalah menguatkan ukhuwah. Jadi dengan kita senantiasa bersilaturahim, maka ukhuwah itu akan terbentuk dan terkuatkan. Ada kalanya kita di kantor mungkin, ya, kita secara manusia kan tidak lupa dari hilaf dan dosa dalam berbicara, dalam bergaul. Kadang-kadang tersilap kata-kata, tersilap tingkah laku kita, ya, dalam bercanda kelewatan saudara kita tersinggung dan sebagainya. Maka dengan silaturahim kita akan memperbaiki itu semuanya. Mungkin dulu ada tersilap kata, tersilap tingkah laku, tidak lagi saling ngomong, tidak lagi saling tegur sapa. Maka dengan momen silaturahim itu akan terperbaiki. Nah, ini akan menguatkan ukhuwah kita, ya, dengan silaturahim. Yang kedua, silaturahim itu sendiri juga dapat menambah rezeki, ya, menambah rezeki. Suatu contoh, saya ketika bertemu dengan Pak Usaini, saya bertanya, Pak Usaini, kenapa lemah sekali? Kenapa wajahnya begitu lelah, letih? Pak Usaini mengatakan, kayaknya semalam kerjanya lembur. Lembur sampai jam 12 malam, jadi memang kurang tidur. Saya bilang, oh kalau gitu sama saya ada suplemen yang dapat membangkitkan semangat. Apa Pak Husaini respon dia kan? Beliau respon. Apa tuh? Oh ada BP di saya, British Propolis. Ini promosi sambil dakwah sambil promosi. Jadi beliau ambil karena memang kita hubungan baik itu karena suatu hubungan kita sebelumnya juga baik, bagus. Beliau nggak tanya lagi apa tuh BP apa, udah bawa aja nanti saya ambil. Beliau ambil harganya 250. Iya, nah itu menambah rezeki Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mungkin di kebunnya ada nanam ubi, ada nanam kantung, kan di kantor dengan kita misalnya jumpa, kita tanyakan, oh sama saya ada ubi, ada kantor, pasti disuruh bawa, pasti dibeli, insya Allah akan menambah income keluarga. Ya, jadi salah satu yang kedua adalah dapat menambah, meningkatkan rezeki yang Allah berikan. Ya, tidak lepas itu memang dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya yang ketiga, ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, silaturahim dapat menumbuhkan empati kita. Dapat menumbuhkan empati dan
dapat menghilangkan sikap egois yang ada pada diri manusia. Orang yang bersilaturahim itu pasti dia akan menanyakan keadaan saudaranya. Bapak, bagaimana keadaannya? Anak-anaknya bagaimana? Istrinya bagaimana? Keuangannya bagaimana? Jadi seorang pimpinan yang baik itu adalah pimpinan yang selalu bersilaturahim dengan bawahannya. Sebenarnya. Iya. Sehingga ketika bawahan kita itu telat datang misalnya ke kantor atau dia tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan pada hari itu, kita tidak langsung memarahinya, tidak langsung menjudge-nya bahwa kamu ini adalah pemalas, kamu ini tidak betul kerja. Sementara kita tidak pernah mensilaturahimkan rumahnya. Bisa saja pada hari itu dia tidak makan pagi, bisa saja pada hari itu anaknya sakit, ya. Atau suaminya meninggalkannya. Suaminya pergi meninggalkannya, jadi dia gelisah kalau sehingga tidak bisa bekerja. Jadi kita sebagai yang diberikan Allah sebagai amanah, ya sudah menjadi seorang pemimpin, ya, baik itu pemimpin sebuah lembaga, pemimpin di tingkat seksi ataupun pemimpin dalam rumah tangga, tidak terus memarahi istri kita, tidak terus memarahi anak kita. Seorang suami pulang melihat tidak ada makanan di rumah langsung marah-marah, padahal dia tidak pernah menginstruksi bagaimana pekerjaan istri. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Bukankah Ramadan, ya, puasa ini mengajarkan kita bagaimana kita berempati dengan orang lain. Hari ini kita merasakan lapar dan haus itu kan hanya dari pagi sampai sore, ya. Sebenarnya kita hanya menunda makan pagi di sore hari. Kita tidak perlu diajarkan bagaimana rasanya lapar. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana rasanya haus. Tidak diajarkan. Puasa ini yang mengajarkan kita bagaimana lapar itu, bagaimana haus itu. Tapi ada saudara kita yang hari ini Allah takdirkan mungkin tidak sebahagia kita, tidak seindah hidup kita. Mungkin mereka menahan lapar sampai besok pagi, bahkan paginya lagi. Nah, jadi dengan Allah suruh kita berpuasa, empati kita itu karena kita sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar, bagaimana tidak enaknya haus, maka timbul empati itu, timbul rasa belas kasih terhadap orang lain, sehingga menghilangkan ego sektoral yang ada pada kita. Kita hari ini merasa lebih mampu, lebih kaya, lebih apa dan sebagainya itu akan hilang insya Allah kalau kita melaksanakan puasa itu dengan benar. Kita bisa merasakan sehingga tumbuh sikap belas kasih kita, sehingga keluar daripada Ramadan, ya, begitu ringan tangan kita untuk memberikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah, ini yang kedua, saya rasa memang sangat penting bagi kita sehingga bisa menumbuhkan, ya. Di antara kita tidak ada lagi yang merasa bahwa saya lebih dari orang yang lain, karena kita sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar, bagaimana tidak enaknya haus dan sebagainya. Yang terakhir, silaturahim dapat menyatukan, memperkuat persatuan dan kesatuan. Kalau kita bicara di konteks lingkungan kerja kita, maka silaturahim itu dapat menyatukan antara kita semua. Ibaratkan sapu lidi, kalau dia terkumpul semuanya akan mudah membersihkan. Tapi ketika sapu lidi itu tercecer, maka dia akan menjadi sampah. Sapu lidi yang tidak terikat, yang tercecer, dia akan menjadi sampah. Orang yang memutuskan silaturahim ibaratkan seperti lidi yang tercecer. Apakah kita akan dibilang sampah? Tentu kita tidak mau dibilang sampah. Maka ikatlah sapu lidi itu dengan kuat, sehingga tidak tercecer, sehingga kita bisa melakukan apa saja dengan sapu itu.
Kalau di kantor kita ini ukuhnya bagus, silaturahimnya bagus, ini akan mengikat kuat. Insya Allah kantor kita ini akan berjaya ke depan. Dia akan menjadi gemilang. Karena kerja-kerja kita itu bagus, karena dia memang terstruktur dengan baik, terikat dengan baik. Apa saja yang akan dia sapu akan tersapukan, akan terbersih. Ini Bapak Ibu sekalian beberapa hal mengenai silaturahim. Makanya jangan pernah kita memutuskan silaturahim ini. Bercanda boleh, bercengkrama boleh, tapi kita harus bisa menjaga perasaan saudara-saudara kita. Berlebihan itu tidak baik, menurut agama kita. Berlebihan itu tidak baik, sekedarnya saja. Makanya dibilang kalau kita benci dengan seseorang, maka bencilah sekedarnya saja. Bisa saja nanti orang yang paling kita benci hari ini adalah orang yang paling sayang sama kita di hari esoknya. Sayangilah orang itu sekedarnya saja. Bisa saja orang yang kita sayangi hari ini bisa menjadi musuh kita di hari yang akan datang. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, bukan menggurui, bukan memberikan tausiah, cuma tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami pribadi dan bagi kita semua. Billahi bismillahil haq, fastabaqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.